Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu soal dan pembahasan perubahan sifat-sifat dan pemisahan pada materi yang bagian pertama. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja kita bahas materinya. Soal dan pembahasan dari perubahan sifat-sifat dan pemisahan materi yang bagian pertama. Oke, kita bahas dulu yang perubahan materi ya. Jadi perubahan materi berikut mana yang termasuk perubahan kimia dan fisika. Jadi ingat saja yang kimia ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru, dan yang perubahan fisika ini tidak menghasilkan zat yang baru ya. Kapur barus menyublim, berarti dia adalah fisika. Kayu lapuk, kimia ya. Merokok, kimia. Fermentasi gula, kimia. Gula dilarutkan dalam air hingga diperoleh larutan gula, fisika, tidak menghasilkan zat baru ya. Karbit dimasukkan dalam air akan menghasilkan gas karbit. Ya, ini adalah kimia. Daun hijau menjadi kuning, kimia. Bala meledak, fisika. Mercon meledak, kimia. Membuat jalan aspal, fisika. Membuat jalan beton, kimia. Dan batu kapur dipanaskan menghasilkan gas CO2, kimia. Oke, untuk sifat-sifat materi. Sifat materi berikut mana yang termasuk sifat intensif dan ekstensif. Jadi yang pertama, sesuai dari bahan yang sebelumnya, di video yang sebelumnya kita udah membahas tentang apa arti dari sifat intensif dan ekstensif. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi nanti video yang sebelumnya ya. Jadi setiap video itu berhubungan, kita bisa mempelajari satu-satu biar lebih ngerti ya students. Yang pertama, mudah terbakar, ya intensif. Mudah berkarat, intensif juga. Sifat beracun, intensif. Berbau harum, intensif. Rasanya manis, intensif. Sifatnya asam, intensif. Mudah menguap, intensif juga. Oke, yang terakhir ini adalah pemisahan materi. Jadi dari kasus-kasus yang di bawah ini, dengan cara apa campuran berikut ini dapat dipisahkan? Metodenya dapat lebih dari satu ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, memperoleh air dari air laut. Kita memakai saja metode destilasi sederhana. Jadi sesuai dengan perbedaan titik didih. Yang kedua, memperoleh garam dari air laut. Jadi kita mau memperoleh padatan ya dari larutan. Jadi kita menggunakan kristalisasi. Memperoleh air dari tinta. Ya, kita memakai destilasi saja. Dengan pemisahan dari perbedaan titik didih. Memperoleh zat warna dari tinta. Ya benar, kita pakai kromatografi. Memisahkan campuran iodin dengan pasir, kita memakai saja sublimasi yang mudah menguap. Memperoleh alkohol dari alkohol 60%, destilasi fraksinasi dari perbedaan titik didihnya. Memperoleh bensin dari minyak bumi, ya destilasi fraksinasi juga dari perbedaan titik didih ya. Memperoleh garam yang tercampur dengan pasir. Ya, pertama kita larutkan dulu. Jadi menjadi larutan ya, garamnya tercampur dengan pasir, tapi pasirnya tidak terlarut. Kemudian kita filtrasi saja. Jadi pasir itu udah terpisah sehingga yang tersisa itu adalah larutan garam. Jadi garam terlarut dalam air. Terus kita lakukan aja kristalisasi. Jadi ya garamnya udah terpisah. Campuran serbuk besi, pasir, dan garam dapur. Ya, pertama kita pakai magnet dulu untuk memisahkan serbuk besinya.
Kemudian kita larutkan dulu garam dapur ini dan pasir. Jadi dia sehingga terdapat pasir saja yang tidak larut. Kemudian kita filtrasi saja. Jadi si pasir ini udah terpisah. Sehingga tersisa adalah larutan garam. Dan sisa larutan garam ini kita lakukan saja kristalisasi sehingga dia udah terpisah garamnya. Dan yang terakhir adalah campuran minyak tanah dengan air. Ya, benar, kita lakukanlah dengan pemisahan metode destilasi uap. Nah, student sudah lebih ngerti kan dari pemisahan materi dengan kasus-kasus yang beberapa lah contoh kasus yang dibahas dari tadi. Jadi metode pemisahan itu bisa lebih dari satu. Jadi kita harus fleksibel juga ya. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, students, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Jangan lupa juga tekan loncengnya, supaya dapat notifikasi terbaru dari kami, agar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.